Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, masih bersama saya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang, maka hari ini kita akan melanjutkan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, nanti akan saya sedikit mengulas terkait dengan materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Ya, baik, kita masuk pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, seperti yang kita tahu, dalam pencatatan akuntansi atau siklus akuntansi itu ada beberapa tahap. Ya, yang pertama ada identifikasi, yang memilih transaksi, kemudian melakukan pencatatan, ya, penggolongan dan pengikhtisaran, kemudian dilakukan persiapan penyusunan laporan ke akuntansi dan menganalisis dari hasil laporan akuntansi tersebut. Ya. Nah, ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang yang lazim biasa kita lakukan. Hampir sama dengan perusahaan jasa, tidak ada bedanya. Hanya saja nanti transaksi yang ada di dalamnya itulah nanti yang akan membedakan. Yang pertama ada tahapan pencatatan, ya. Kemudian pencatatan apa? Yaitu pencatatan transaksi, dan kemudian dilakukan penjurnalan atas transaksi tersebut. Kemudian berikutnya, kalau perusahaan dagang itu ada jurnal khusus namanya, ya, dan ada jurnal umum. Nah, bisa dipilih. Nah, untuk jurnal khusus ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut jenis-jenisnya dan keperuntukannya. Ya, jurnal khusus nanti ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran, ada jurnal penjualan, dan juga ada jurnal penerimaan kas. Ya, pengeluaran tadi pengeluaran kas, dan penerimaan itu adalah penerimaan kas. Oke, dan dari hasil penjurnalan ini nantinya akan dibawa ke dalam buku besar. Ya, sama kan untuk siklusnya. Nah, tadi untuk jurnal khusus itu sebenarnya ada 5, ya. Yang keempat itu ada jurnal yang khusus untuk transaksi tertentu. Ya, tadi ada pembelian, pengeluaran, penjualan, dan penerimaan. Dan untuk transaksi yang tidak ada atau tidak tergolong dalam keempat klasifikasi jurnal tadi akan dimasukkan ke dalam jurnal umum atau jurnal memorial. Ya, dan setelah semuanya itu dicatat dalam jurnal khusus, kemudian kita akan melakukan posting ke buku besar. Ya. Di buku besar ini nanti setelah semuanya selesai untuk dicatat, maka akan kita lanjutkan ke neraca saldo. Dan dari neraca saldo, bila ada penyesuaian, ya, di akhir periode, maka kita lakukan jurnal penyesuaian, dan kemudian masuk ke neraca lajur, dan yang terakhir adalah masuk ke laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini nanti ada laba rugi, perubahan modal, neraca, dan juga arus kas. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan terkait dengan penjelasan lebih detailnya, yaitu yang pertama, perusahaan dagang melakukan suatu transaksi dalam perusahaan dagang tersebut. Kemudian kemarin sudah kita bahas, ya, terkait dengan syarat pembayaran dan syarat penyerahan, tergantung dari itu semua. Kemudian dilakukanlah penjurnalan umum dan atau penjurnalan khusus. Kalau jurnal umum kemarin yang kita pelajari terkait dengan jurnal umum pada pencatatan tipe metode fisik dan perpektual, ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit, dan kemudian atau kita lakukan jurnal khusus, yaitu menggolongkan transaksi pada jurnal-jurnal yang khusus klasifikasi pada transaksi tertentu, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan juga jurnal umum. Nah, dari semua jurnal ini nanti akan lari ke buku besar pembantu, ya. Jadi sebelum ke buku besar inti, kita buat buku besar pembantu dulu. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah nantinya kita mencari sisa hutang dan juga sisa piutang kita.
ya, sisanya berapa dan di mana saja. Itu dipermudah dengan adanya buku utang, buku pembantu, yaitu ada buku pembantu piutang dan juga ada buku pembantu utang. Dan kemudian menghasilkan daftar saldo baik utang maupun piutang, dan kemudian akan bermuara pada buku besar utama. Nah, setelah buku besar utama selesai dibuat, maka baru lari ke neraca saldo, ya. Dan langkah-langkah pencatatan transaksi keuangannya antara lain dari dokumen, ya, bond, kwitansi, dan lain sebagainya tadi. Kemudian kita analisis masuk dalam jurnal khusus yang mana, ya, jurnal pembelian kah, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas kah, atau jurnal umum. Nah, kemudian selesainya semua, maka masuk ke buku besar umum atau buku besar pembantu juga, ya, untuk rincian dari buku besar umumnya tadi. Dan masuk ke terakhir ke neraca saldo. Oke, transaksi keuangan pada perusahaan dagang, ya, nanti yang akan kita bahas terkait transaksi keuangan dan perkiraannya ada apa saja, dokumen-dokumen transaksi pada perusahaan dagang seperti apa contohnya, dan pencatatan transaksi perusahaan dagang seperti apa. Oke, transaksi keuangan dan perkiraan pada perusahaan dagang. Yang pertama pastinya ada pembelian barang dagangan. Seperti yang kita ketahui kemarin, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat aktivitas pembelian barang dagangan dan kemudian dijual kembali dengan tanpa merubah fisik dari barang tersebut. Jadi tidak ada kegiatan produksi di dalamnya. Itu adalah perusahaan dagang. Sehingga di sini ada transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian penjualan barang dagangan, ya, artinya perusahaan juga menjual, ya, barang yang tadi sudah dia beli. Kemudian penerimaan potongan pembelian dari penjual, ya, ini kalau dapat diskon, pembelian potongan penjual kepada pembeli. Nah, ini memberikan diskon. Kemudian mengembalikan barang dagangan yang telah dibeli atau retur, ya, retur pembelian untuk pengembalian barang pembelian. Kalau pengembalian atas penjualan berarti retur penjualan, ya. Kemudian beban atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang atau beban angkut pembelian, ya. Oke, berkaitan dengan transaksi-transaksi di atas, maka timbullah perkiraan dalam perusahaan dagang, ya, di antaranya ada pembelian berarti, ya, tadi, kemudian ada beban angkut pembelian, kemudian ada potongan pembelian, kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga, ada penjualan, ada potongan penjualan, ada retur penjualan dan pengurangan harga, dan ada persediaan barang dagangan. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang timbul pada perusahaan dagang. Kemudian dokumen-dokumen transaksi pada perusahaan dagang. Nah, dokumen transaksi tadi sempat saya singgung, bisa berupa kwitansi, bond, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contohnya, ya. Perusahaan dagang misalnya faktur pembelian, yaitu bukti atau dokumen yang tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan itu telah melakukan transaksi pembelian barang atau aktiva lainnya secara kredit, ya. Ini bentuknya, ya, dokumennya. Ada tulisannya faktur pembelian, kemudian ada jenis barangnya dan dibeli dari. Berikutnya faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini yaitu bukti atau dokumen yang tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan itu telah melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, kalau yang ini fakturnya itu ada tulisan keterangannya adalah dijual kepada, ya. Berikutnya bukti penerimaan kas, yaitu bukti atau dokumen tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang. Ya, bukti penerimaan uang juga dapat berbentuk kwitansi, cek, atau nota kontan, ya, karena penerimaan kas ini bisa berupa dari hasil penjualan tunai, ya, sehingga kita menerima barang, akhirnya di sini tulisannya ada kwitansi, cek, nota, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, ya, ada bukti kas masuk
Diterima dari siapa? Nah, ada keterangannya di situ. Kemudian ada bukti pengeluaran, yaitu bukti atau dokumen tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan itu telah melakukan transaksi pengeluaran kas. Nah, contohnya ini bukti kas keluar ya, dibayarkan kepada CV apa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bukti memorial, yaitu bukti atau dokumen tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan itu telah melakukan transaksi keuangan lainnya yang tidak tergolong dalam 4 bukti transaksi sebelumnya, seperti rektur penjualan, rektur pembelian, penyusutan aktiva tetap, dan lain sebagainya. Nah, memorial biasanya seperti ini, tulisannya bukti umum atau memorial ya. Oke, baik, berikutnya kita akan beralih pada pencatatan transaksi perusahaan dagang. Nah, seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, perusahaan dagang itu berisi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas perusahaan membeli dan menjual barang ya. Dan nanti akhirnya pencatatannya itu kita lakukan pertama kali dengan mencatat di jurnal umum, di mana jurnal umum sendiri itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi yang terjadi dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, pencatatan jurnal umum ini pada metode pencatatan persediaannya dibagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual atau terus-menerus. Ya, ini sempat kemarin sudah saya singgung ya. Untuk metode fisik atau periodik itu nanti ada jurnal khusus yang digunakan, dan untuk perpetual nanti kita bisa menggunakan jurnal umum biasa. Ya. Nah, sekarang metode fisik terlebih dahulu. Nah, metode fisik kemarin sudah kita bahas bersama ya, merupakan pencatatan nilai persediaan barang dagangan secara periodik pada setiap akhir periode dengan cara mengadakan inventaris secara fisik ya. Kemudian keunggulannya yaitu pencatatan ini menghemat biaya administrasi dan menghemat pekerjaan ya. Jadi petugas tidak perlu concern terlalu difokus pada satu kegiatan itu saja, bisa disambi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian keburukannya yaitu tidak dapat mengetahui nilai persediaan barang pada saat tertentu, dan untuk mengetahui nilai persediaan barang itu harus melakukan inventaris secara fisik. Kenapa tidak bisa mengetahui persediaan pada waktu tertentu? Misalnya saya pengen tahu sisa persediaan tanggal hari ini berapa jumlahnya. Misalnya hari ini masih tanggal 12 atau tanggal 10 atau tanggal lainnya. Nah, itu tidak bisa diketahui. Nah, kenapa? Karena pencatatannya itu dilakukan dengan metode fisik atau periodik, artinya menggunakan periode tertentu, sehingga bisa diketahui nanti pada saat jatuh periodenya. Nah, baru dilakukan pengecekan fisik. Dan kalaupun dipaksakan untuk harus tahu berapa jumlahnya pada saat tanggal itu, maka harus dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah metode perpetual atau terus-menerus. Nah, terus-menerus ini artinya dicatat atau sekaligus dihitung ya secara terus-menerus pada saat transaksi itu terjadi. Ya, itu ada pengakuan persediaannya, yaitu nilai persediaan barang dagangan dicatat secara terus-menerus setiap terjadinya transaksi yang menyangkut persediaan barang dagangan, baik pada waktu membeli maupun menjual. Keunggulannya atau kebaikannya dapat mengetahui besarnya nilai persediaan barang setiap saat, dan untuk menetapkan persediaan akhir barang dagangan bisa dilakukan ya, karena pencatatannya dilakukan setiap kali transaksi sekaligus mencatat persediaan, sehingga mau tanggal berapapun meskipun belum periode akuntansinya, persediaan itu bisa diketahui. Dan kelemahannya yaitu kurang menghemat biaya administrasi dan pekerjaannya lebih banyak
dibandingkan dengan metode fisik. Jurnal dengan metode fisik atau periodik. Nah, ini tadi atau kemarin sudah Anda coba ya, uji coba melalui soal kasus yang sudah saya berikan. Dan ini saya ulang sedikit ya. Ini adalah jurnal-jurnal untuk metode fisik ya. Contohnya saat melakukan transaksi pembelian barang. Kalau secara tunai maka pembelian pada kas ya, karena pembelian kan barangnya bertambah. Barang itu bagian dari aset ya, dan aset bertambah di sebelah debit. Kemudian karena tunai maka kita mengeluarkan pengorbanan berupa sejumlah uang diserahkan, artinya keluar dari perusahaan, dan kas itu bagian dari aset, dan aset berkurang sebelah kredit, maka jurnalnya adalah pembelian pada kas. Nah, demikian juga dengan pada saat pembeliannya secara kredit, maka pembeliannya bertambah atau barang-barangnya ya dicatat sebagai keterangan pembelian. Nah, kemudian karena tidak menggunakan kas, maka kita masih ada tagihan. Ya, istilah tagihan itu adalah utang. Utangnya bertambah. Utang bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Nah, maka pembelian pada utang dan seterusnya. Ya, di sini ada beberapa transaksi yang tidak Anda temui dalam perusahaan jasa ya. Ada contohnya tadi pembelian, penjualan, potongan pembelian, retur pembelian, potongan penjualan, dan lain sebagainya. Ya, nanti Anda bisa baca kembali. Berikutnya adalah jurnal dengan metode perpetual. Nah, perpetual, coba Anda bisa menemukan apa perbedaannya? Ya, perbedaannya itu terletak pada yang pertama, pada saat kegiatan pembelian, bertambahnya barang itu dicatat langsung sebagai persediaan, baik itu tunai maupun kredit. Ya, perbedaannya adalah di posisi kreditnya. Di kreditnya, kalau tunai itu kas, berarti yang keluar. Kalau secara kredit, berarti utang usahanya yang bertambah. Yaitu pada saat pembelian. Kalau tadi kan dicatat sebagai akunnya dalam akun pembelian. Ya, kalau ini langsung persediaan barang. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini ada dua jurnal, yaitu jurnal mencatat penjualannya, ya berarti kasnya masuk karena kita menjual tunai, kasnya masuk, kemudian penjualannya berkurang, dan kemudian mencatat HPP-nya, yaitu HPP pada persediaan barang, persediaannya berkurang kan. Nah, itu ada dua jadi ya penjualan. Demikian juga halnya dengan pengembalian penjualan, retur penjualan ya maksud saya, itu ada dua juga. Yang pertama mencatat returnya, yang kedua itu adalah mencatat penerimaan barangnya ya. Nah, itu pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Nah, ini selain jurnal umum, Anda juga bisa menggunakan jurnal khusus untuk mencatatnya. Jadi kalau sudah jurnal umum tadi ya, nggak perlu lagi melakukan jurnal khusus. Nah, ini untuk jurnal khusus ini adalah teknik lain untuk mempermudah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tergantung nanti perusahaannya pakai jurnal umum apa jurnal khusus ya. Kalau jurnal khusus ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sama yang sering terjadi dalam perusahaan. Tujuannya dilakukan jurnal khusus adalah untuk menyederhanakan pencatatan, kemudian memungkinkan diadakan spesialisasi pekerjaan, kemudian mengelompokkan transaksi sejenis dalam satu catatan, memudahkan pemindah bukuan ke buku besar, memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik, dan menghemat biaya. Nah, ini adalah kelebihan atau tujuan dari jurnal khusus. Perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum ya, ini sedasar formatnya, yaitu kalau jurnal khusus itu disesuaikan dengan kolom yang diperlukan dalam mencatat jurnal atau transaksi yang sejenis ya, nanti akan kita lihat dari tabelnya. Kalau jurnal umum formatnya pakem ya, ada tanggal, akun, dan keterangan ref, jumlah yang terdiri dari atas debit dan juga kredit, itu saja.
Kemudian pencatatannya dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Jadi ada pengelompokannya sendiri-sendiri ya, tergantung transaksinya. Dan pencatatan pada jurnal umum itu mencatat semua transaksi apapun masuk jadi satu pada jurnal umum. Nah, ini yang jadi kelemahannya jurnal umum ya, jadi campur semuanya, jurnal ada di situ. Saat posting ke buku besar dilakukan secara berkala untuk jurnal khusus, dan posting ke buku besar itu dilakukan setiap hari atau setiap kejadian atau setiap kali transaksi. Ya, itu kalau jurnal umum. Kalau jurnal khusus tadi kan secara berkala ya. Penggunaan yaitu digunakan pada perusahaan yang besar di mana transaksi sejenis sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan khusus. Ini untuk yang jurnal khusus. Dan untuk yang jurnal umum itu penggunaannya cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil ya. Kalau misalnya transaksinya belum kompleks ya cukup menggunakan jurnal umum saja. Tapi kalau perusahaannya itu sudah punya cabang di mana-mana, kemudian sektornya sudah menengah ke atas ya, berarti harusnya bisa menggunakan jurnal khusus untuk lebih mempermudah ya. Pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Nah, namanya juga jurnal khusus. Maka yang masuk itu adalah transaksi-transaksi khusus yang sudah dikelompokkan. Yaitu yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian yaitu jurnal khusus untuk mencatat penerimaan uang tunai atau kas. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan uang kas masuk itu nanti masuk dalam jurnal penerimaan kas. Ya. Yang bisa terjadi karena pertama adanya penjualan tunai. Nah, berarti kan kalau kita jual tunai kita dapat kas. Nah, kas masuk berarti nantinya transaksi itu dicatat ke jurnal penerimaan kas. Penerimaan pelunasan piutang dagang. Nah, kalau piutang, orang melunasi piutangnya ke kita, maka kita menerima uang kas, dicatat di sini. Penerimaan penghasilan dari bunga, sewa, masuk juga di kas. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kas masuk di perusahaan kita, maka masuk di penerimaan kas jurnalnya. Nah, ini contoh tabelnya ya. Di sini ada tanggal, nomor bukti, perkiraan yang dikredit, misalnya diberi keterangan penerimaan atas apa, atas penjualan, dicatat penjualan, atau pelunasan dari tuan A, tuan B, itu dicatat di sini, keterangannya diisi itu. Kemudian debitnya apa? Nah, ada kas. Nah, di sini pakemnya penerimaan kas itu kan bisa terjadi karena kasnya masuk dan kemudian adanya potongan penjualan. Itu yang sebelah debit, tinggal dimasukkan nominalnya, bukan keterangannya. Ya, nominalnya berapa. Kemudian sisi kreditnya juga kalau kas masuk itu ada kemungkinan dari piutang dagang yang dibayar ya, yang dilunasi, dan juga penjualan. Nah, kemudian serba-serbi ini nanti untuk transaksi yang ada uang masuknya tetapi tidak masuk dalam bagian dari kas, potongan penjualan, piutang dagang, yang tidak termasuk pada piutang dagang dan juga penjualan di sisi kredit. Sehingga ditulis perkiraan di sini nanti apa contoh keterangannya, kemudian jumlahnya berapa. Ini jurnal penerimaan kas. Kemudian berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran uang tunai atau kas ya. Kalau tadi mencatat jumlah uang yang masuk, transaksi uang yang masuk. Nah, kalau yang ini mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas atau uang keluar. Ya, transaksi pengeluaran kas antara lain ada pelunasan pembayaran utang dagang. Kita membayar utang ke orang lain, berarti kan kas kita keluar. Nah, itu dicatat di sini. Pembelian secara tunai, kita membeli barang, kas kita keluar. Membayar beban biaya pengiriman, kas kita keluar. Mengambil untuk pribadi atau prive, ini juga ada pengeluaran kas ya. Nah, ini contoh tabelnya ya, hampir sama, hanya saja yang serba-serbinya posisinya di debit ya, untuk mencatat perkiraan yang bukan bagian dari utang dagang maupun pembelian ya, maka dimasukkan di sini. Nah, kemudian jurnal pembelian ya, jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagangan dan aktiva lain secara kredit.
Jadi kalau pembeliannya itu kredit, maka masuk di jurnal pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, ya berarti masuknya di pengeluaran kas, ya. Bedakan tadi ya. Jadi jangan dilihat dari transaksi pembeliannya, tetapi pembeliannya itu dilakukan secara tunai ataukah secara kredit. Ya, kalau secara tunai berarti kan ada kas keluar. Nah, kalau secara kredit berarti kan kita utang. Nah, maka masuk di jurnal pembelian. Ya. Transaksi yang muncul antara lain ya pembelian barang secara kredit, pembelian aktiva tetap secara kredit, pembelian barang yang lain secara kredit. Jadi bukan hanya barang dagangan saja yang dibeli secara kredit, tapi aktiva tetap dan barang-barang lainnya. Nah, ini contoh tabelnya ya, seperti ini. Yang RP berarti isinya adalah nominal ya. Kemudian perkiraannya di debit, misalnya pembelian pada tuan apa, tuan mana itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan itu apa? Jurnal khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Kalau tadi jurnal pembelian itu khusus untuk transaksi pembelian kredit. Kalau jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Ya, jadi tabelnya juga seperti yang saya sajikan ini. Ya. Kalau penjualannya secara tunai bagaimana? Nah, berarti masuknya kemana? Ke penerimaan kas. Ya. Karena jurnal penjualan dan jurnal pembelian itu hanya untuk yang kredit-kredit saja. Kemudian jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, kalau dalam jurnal khusus itu juga di dalamnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan dalam atau tidak bisa digolongkan dalam keempat jurnal tadi. Dia bukan termasuk pembelian, dia bukan termasuk pembelian kredit ataupun tunai, penjualan kredit ataupun tunai dan lain sebagainya. Maka harus dimasukkan di jurnal umum atau memorial. Transaksinya contohnya apa? Penjualan barang lain secara kredit, koreksi kesalahan, ayat penyesuaian, ya, kemudian ayat penutup, ayat pembalik, dan retur pembelian atau penjualan. Itu nanti dicatat di jurnal memorial. Ya. Nah, jurnal memorialnya seperti apa? Seperti jurnal umum biasa. Ya, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Oke. Nah, kemudian setelah selesai membuat jurnal, nah, seperti yang Anda ketahui, kita akan ke buku besar pembantu. Ya, jadi sebelum ke buku besar utama, kita masuk ke buku besar pembantu ya, yaitu buku untuk merinci bagian dari harta atau utang tertentu secara perorangan atau badan usaha. Buku besar pembantu ini nanti akan membantu kita mengetahui subjek-subjek atau orang-orang atau badan-badan yang berhutang dan yang kita hutangi, yang kita berhutang ke mereka ataupun mereka yang hutang ke kita. Nanti akan dijabarkan lebih rinci di situ sebelum masuk ke buku besar utama, yang memberikan rincian mengenai jenis harta atau utangnya. Dan buku besar pembantu dicatat atas dasar bukti transaksi ya. Nah, kemudian ada buku besar utama. Nah, setelah buku besar pembantu tadi itu misalnya buku besar pembantu si A, buku besar piutang misalnya, piutang si A, kemudian dia melakukan transaksi bayar, kemudian utang lagi, bayar lagi, sisanya saldonya berapa. Nah, maka saldonya nanti akan lari ke buku besar utama. Ya, kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar bersumber dari rekapitulasi jurnal khusus dan posting dari jurnal khusus ke buku besar yang dilakukan setiap akhir bulan atau periode. Nah, bentuk akun dari buku besar atau buku besar pembantu itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuk T, ada yang bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Nah, ini yang bentuk T ya, simpel ya, debit, kredit, nanti keterangan,
Di sini nanti keterangannya apa, kemudian langsung jumlahnya sama halnya dengan yang sisi kredit. Kemudian ada yang bentuk dua kolom, nah seperti ini dua kolomnya. Kemudian ada yang 3 kolom. Nah, 3 kolom ini ada debit, jadi satu ya keterangannya, tinggal nanti dimasukkan di sisi debit atau kredit dan kemudian langsung disaldo untuk setiap transaksi. Kemudian ada yang bentuk 4 kolom. Nah, ini saldonya juga nanti saldo debit atau kredit dipecah. Ya. Oke. Sementara itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman semuanya. Ya, berikutnya untuk lebih memantapkan ya apa yang saya jelaskan ini tadi, sebelumnya Anda sudah saya